Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, kali ini aku mau berbagi ilmu kepada teman-teman yang nonton video ini karena video ini bakalan menambah kalian wawasan. Bagi kalian yang belum tahu, nih wawasannya ini cukup membagi kepada kalian. Tapi sebelumnya, kenalin aku Sardinari Swarinda dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi ilmu hukum. Nah, di video ini aku bakalan membahas tentang hak asasi manusia. Mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton video ini sudah tahu tentang hak asasi manusia. Secara singkat, hak asasi manusia itu adalah hak eh, yang ada pada diri kita yang sudah kita dapati sejak kita lahir, yang merupakan suatu bentuk anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada diri kita. Maka dari itu tidak ada satu orang pun yang bisa mencabut hak yang ada pada diri kita, baik dia mempunyai kekuasaan tertinggi kah, atau dia mempunyai ketenaran yang cukup luas, bahkan mereka mempunyai kekayaan sebanyak apapun, mereka tidak bisa mencabut hak yang ada pada diri kita. Tetapi bukan berarti teman-teman kalian bisa menyalahgunakan hak tersebut. Kalian bisa melakukan semena-menanya apa yang kalian mau, kalian tidak bisa menggunakan hak tersebut. Karena ketika kalian melakukan suatu hak yang dapat dikategorikan melanggar suatu pelanggaran HAM, maka kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Lalu ketika kita membahas hak asasi manusia, maka kita harus mengetahui secara pendekatan historis atau sejarahnya hak asasi manusia itu seperti apa. Apalagi di Indonesia, kita harus tahu perkembangan hak asasi di Indonesia itu seperti apa. Saya mengutip pendapatnya Profesor Bagirmanan, yang mana beliau mengatakan bahwa di Indonesia perkembangan hak asasi manusia itu terjadi selama 2 kali. Yang pertama sebelum kemerdekaan, lalu yang kedua sesudah kemerdekaan. Nah, biasa sebelum kemerdekaan ini dijumpainya atau ditemukan hak asasi manusia itu di organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, yang mana lebih cenderung menyampaikan hak menyampaikan pendapat, hak mengeluarkan pendapatnya. Lalu ada Serikat Islam, yang mana Serikat Islam ini lebih cenderung dalam hak bebas penindasan. Lalu ada juga Partai Komunis Indonesia, atau masih banyak lagi organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Lalu kalau untuk di setelah kemerdekaan, biasanya masyarakat atau individu ini lebih cenderung dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Biasanya kebebasan menyampaikan pendapat ini lebih banyaknya ke protes terhadap pemerintah yang melakukan atau membuat suatu peraturan yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, mungkin saya mengambil contoh hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia pada zaman Orde Baru, yang dimana dalam kasus ini termasuk kasus yang mencatat pelanggaran HAM. Mungkin teman-teman udah tahu tentang Marsinah, seorang aktivis perempuan atau pekerja buruh di suatu PT, yang mana pada saat itu beliau menyampaikan pendapatnya atau meminta haknya terkait upah atau gaji mereka, tunjangan, atau bisa dikatakan meminta hak cutinya. Tetapi ketika 1 hari setelah mereka Marsina menyampaikan pendapatnya, maka keesokan harinya tuh Marsina ditemukan tidak bernyawa lagi dengan bentuk tubuh luka-luka dan lebam-lebam dengan yang tidak wajar sama sekali. Maka dari itu Marsina termasuk dalam kategori kasus pelanggaran HAM. Tetapi dalam masa sekarang ini, menurutku salah satu contoh pelanggaran HAM itu mungkin di dalam suatu perumahan atau komplek. Mungkin teman-teman bisa melihat di suatu komplek ada papan nama atau pelang yang mengatakan bahwa pemulung tidak boleh memasuki perumahan. Nah, menurutku itu termasuk salah satu contoh bentuk pelanggaran HAM.
Kenapa? Karena mereka membatasi seorang pemulung itu untuk mencari nafkah, untuk mencari uang. Satu sisi jika kita melihat dari penduduk, mungkin mereka merasa ketidaknyamanan terhadap pemulung ketika pemulung itu masuk ke dalam perumahan. Tetapi ketika kita memposisikan diri sebagai pemulung, maka mereka merasa haknya dibatasi karena mereka untuk mencari nafkah, mereka mencari barang-barang bekas itu bebas di mana aja. Mungkin mereka merasa haknya terbatasi. Itu menurutku. Menurut teman-teman bagaimana? Mungkin bisa di komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.